Oke, selamat bertemu kembali bersama saya Delindu di sini, dan harapan saya semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Saya di sini sebagai seorang guru dari SMA Negeri 2 Fatu Leu Barat. Adapun tempat tugas saya itu berjarak sekitar 45 km dari pusat kota kabupaten, dan kebetulan rumah saya juga tidak jauh dari kota kabupaten, dan perjalanan saya sehari-hari kalau saya pulang pergi dari rumah ke sekolah maka jaraknya adalah 45 km. Oke, kita tidak bicara soal jarak tempuhnya, namun saya perlu mengingatkan bahwa jarak inilah yang akan berpengaruh terhadap segala sesuatu yang akan kita bahas nanti. Nah, sebelum kita sampai kepada pembahasannya, tekan tombol like, comment, share, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kepada saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru hebat di mana saja Anda berada, dan TPP atau tunjangan perbaikan penghasilan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap pegawai negeri, khususnya di lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga hari ini sudah pertengahan bulan Desember tanggal 19, masih belum jelas pembayarannya karena baru 2 bulan. Nah, kita yang angkatan 2019 dibayar 1 juta lebih, sedangkan teman-teman yang lain dari hasil tanya-tanya saya dengan teman-teman ternyata ada yang hanya menerima Rp450.000. Pertanyaannya tentu banyak yang bertanya-tanya terhadap hal ini. Kenapa sampai pembayarannya tidak jelas? Saya di sini bukan untuk menjawab pertanyaan itu karena saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ingin berbagi saja. Siapa tahu kita bisa sama-sama tapi secara saya pemerintah bukan tidak mampu untuk membayar dan sebagainya, tetapi pemerintah mungkin lebih memprioritaskan pada hal-hal lain yang menjadi lebih penting untuk segera ditangani. Nah, ini walaupun beberapa waktu lalu kita berupaya untuk mendatangi dinas maupun DPR untuk menanyakan hal ini, namun sampai hari ini rencana kita belum terrealisasi karena ada satu dan lain hal. Nah, supaya kita tidak terus bertanya-tanya, maka alangkah baiknya kita ikhlaskan saja. Meskipun sudah ada peraturan gubernurnya untuk segera membayarkan, namun saya secara pribadi siap menerima risikonya. Kalaupun dibayarkan kita bersyukur, kalau tidak dibayarkan pun kita mau bagaimana lagi, namanya kita sebagai abdi negara. Yang terpentingnya bahwa gaji kita itu lancar. Namun satu curhatan saya bahwa setiap guru, setiap pegawai bertugas dengan letak geografisnya dan tantangannya masing-masing. Salah satunya itu letak geografis. Sehingga kalau tidak diberikan tambahan penghasilan atau perbaikan penghasilan, seperti itu. Saya seharian harus berjalan 45 km. Kalau harus menginap di sekolah, kita tidak ada mes, maka kita menyewa kos-kosan. Nah, 1 bulan kita bayar kos-kosannya hampir 200.000. Belum lagi kalau SK kita itu sudah digade di bank. Kalau saya memang SK-nya sudah digade di bank. Nah, ini tentu pemerintah juga harus mendengarkan hal ini agar nantinya lebih memihak pada kita yang kecil-kecilan di kampung bertugas dengan tantangan masing-masing. Nah, terkait dengan TPP, sekali lagi bahwa saya harapkan kepada pemerintah untuk lebih merasakan atau lebih peduli terhadap apa yang menjadi kendala kami sebagai orang kecil. Orang kalau berbicara tentang guru, pasti orang langsung orang langsung larinya ke tunjangan profesi atau yang disebut dengan sertifikasi. Nah, di sekolah belum semua guru disertifikasi atau mendapatkan tunjangan profesi guru. Saya sebagai salah satu orang yang belum mendapatkan itu. Nah, untuk menjadi seorang yang profesional yang memiliki sertifikat dan dibayarkan tunjangan dengan jumlah setara gaji, itu butuh syarat dan perjalanan panjang, tidak mudah. Nah, kita bersyukur sudah ada edaran atau aturan yang akan dikeluarkan oleh kementerian
untuk segera merubah pola sertifikasi sehingga sebuah guru itu bisa mendapatkan hak yang merata. Oke, jadi sekali lagi harapan saya kepada pemerintah, semoga bisa mendengarkan keluh kesah bahwa tidak semua orang, tidak semua guru itu bertugas di ruangan yang ber-AC. Masing-masing guru di Kabupaten Kupang khususnya saja punya tantangan yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Untuk itu sekali lagi saya mohon segera pemerintah memperhatikan ini. Yang kedua, saran saya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang membawahi sekolah-sekolah khususnya SMA di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan informasi yang disebarkan seperti produk-produk hukum, baik itu surat keputusan, edaran, nota dinas dan sebagainya. Selama ini yang biasa terjadi, segala produk hukum, segala informasi disebar melalui WhatsApp group. Ini tentu bagus karena dengan cepat informasi itu bisa sampai kepada yang dituju. Namun, pada beberapa persoalan, informasi yang disebar melalui WhatsApp group itu tidak sampai kepada kami sebagai orang yang menjadi sasaran. Kita ambil contoh salah satu tentang informasi kenaikan pangkat. Informasi kenaikan pangkat ini, bagi kami guru yang ada di kampung tidak pernah tahu seperti apa pengumuman resminya. Sehingga menyebabkan saya salah satunya yang terlambat memasukkan berkas untuk naik pangkat, tapi toh itu saya tetap mensyukurinya. Nah, ada baiknya Dinas Pendidikan memaksimalkan fungsi daripada website yang sudah dibuat. Maksud daripada memaksimalkannya adalah setiap produk hukum yang telah dibuat atau dikeluarkan wajib diposting melalui website yang sudah ada. Kalau hanya lewat WhatsApp, kemungkinan untuk gagalnya ada. Karena bisa saja di dalam grup WhatsApp itu, tidak semua yang ada di grup itu aktif. Nah, bisa saja dia menghilang. Kalau kita tidak rajin bertanya, kami di daerah sekolah kami yang tidak ada sinyal, ketika kami turun ke daerah yang ada jaringan dan kami mencari informasi, kemana kami harus mencarinya? Mengakses ke website dinas tidak ada apa-apa. Itu websitenya ya tidak lebih dari blog-blog sederhana yang dibuat tanpa ada pembaharuan setiap saat. Mungkin bisa meniru daripada websitenya BKD yang rajin memposting segala produk hukum di link downloadnya. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada Dinas Pendidikan untuk kembali mengaktifkan website itu. Setiap produk hukum, setiap surat perintah diposting melalui website itu. Sehingga kami yang berada di daerah tidak ada sinyal, ketika turun ke daerah yang sudah ada sinyal dan ingin mengakses informasi, jelas dan sumbernya hanya satu. Oke, hanya itu, dan kalau ada kata-kataku yang salah dan kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya Del Nanub. Jangan lupa bahagia, salam bahagia, restorasi pendidikan NTT, NTT bangkit, NTT sejahtera. Mantap.